عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Jamaah asar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita lanjutkan kajian Arba'in Nawawi kita pada kesempatan hari ini. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-ishrun, hadis ke-20. An-Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Ini hadis pendek dari sahabat Nabi Mas'ud, yakni Uqbah bin Amr Al-Ansari, dari kelompok Ansor. Al-Ansari berarti sahabat ini tinggal di Madinah. Artinya kalau sahabat Nabi terbagi jadi dua, yakni kaum Muhajirin dan Ansor. Di sini dikasih keterangan Al-Ansari menjelaskan bahwa sahabat Nabi Mas'ud yang bernama Uqbah bin Amr ini adalah dari golongan Ansor atau sahabat yang tinggal di Madinah. Sedangkan sahabat yang hijrah dari Mekah tinggal di Madinah kita namai dengan Al-Muhajirin. Al-Badri yang ikut dalam perang Badar. Jadi sahabat Nabi Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang ikut dalam barisan perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar adalah perang yang sangat menentukan bagi pergerakan dan perjuangan umat Islam di masa-masa awal beliau hijrah. Itu menentukan, ya, di antara yang paling menentukan mentalitas pergerakan perjuangan dalam berislam. Jadi tidak banyak orang yang siap, mampu, bersedia untuk mengikuti perang bersama Rasulullah melawan kaum kafir. Maka di sini juga dikasih keterangan Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas sahabat Nabi Mas'ud. Berkata sahabat Nabi Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrukan nas min kalamin nubuwatil ula, dan di antara ucapan-ucapan manusia yang diketahui atas perintah-perintah kenabian an-nubuwatul ula yang awal-awal ialah, jadi ucapan ini ucapan yang tidak hanya sekarang tapi juga nubuwatul ula yang awal-awal. Idza tastahyi, jika kalian sudah kehilangan, tidak ada rasa malu, fasnat masyita, maka lakukan atas sesuatu kita yang kamu kehendaki. Rawahu Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari. Jadi di antara ungkapan kata yang diketahui manusia dari perkataan atau ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak punya rasa malu, sudah lakukan saja apa yang kamu mau. Nah, ini pertanyaan, apakah kata-kata ini perintah atau apa? Larangan. Di dalam tastahi fasnak masyita, maka berbuatlah semampu. Ini sebetulnya kalau dalam bahasa lughat, ya, dalam bahasa percakapan kita ini kan sering, kamu nggak punya malu, dah sakarepmu gitu kan. Nah, ini Nabi sebetulnya bukan perintah untuk terus
menghilangkan rasa malu, justru hati-hatilah terhadap perbuatan kalau kamu itu betul-betul tak punya rasa malu. Ya sama kalau kita ini misalnya orang mau ngambil makanan, terus makanan maunya diambil semua, terus kita dengan enteng ngomong ya udah ambil aja semua bawa pulang. Apakah ini perintah untuk bawa pulang makanannya atau untuk tahu diri jangan sampai dibawa pulang kan gitu ya? Atau udah habisin saja semuanya, nggak usah sisain yang lain. Nah ini berarti kan sebetulnya bukan perintah untuk menghabiskan. Ini justru kalau kita tahu maksudnya, kamu jaga karena tidak hanya kamu makanan ini kan gitu. Maka Rasulullah mengatakan kamu harus jaga, harus punya kemaluan di dalam beragama ini. Al-haya'u minal iman. Dan di antara kesempurnaan kita beragama Islam itu adalah dengan memiliki kemaluan dan memiliki rasa malu. Al-haya, rasa malu minal iman itu sebagian atau merupakan kesempurnaan daripada iman. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, mari ini memalukan nggak buat agama kita? Ini mempertontonkan keburukan nggak terhadap agama kita? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan jaga sikap, jangan sampai kamu kebablasan karena tidak punya malu. Nah, gitu. Ini si orangnya sholat nih, tapi kok sama orang tua sudah bentar, sama anak-anak juga mendolimi. Jangankan habis sholat saja, ketemu orang di jalan belum jauh dari masjid sudah mempertontonkan akhlak yang tidak mempertontonkan, tidak menunjukkan sifat malu. Nah, itu berarti tidak melaksanakan hadis ini. Jadi kita harus merefleksikan tindakan kita ini sebagai utusan Rasul, dan sampai kamu kebablasan karena meninggalkan rasa malu. Masa sih pantas orang yang kalau sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu jelas-jelas dalam teksnya, dalam nasnya mampu mencegah sifat yang fahsya, buruk dan kemungkaran. Tapi jangankan kita lewat sholat lama, baru selesai sholat saja masih melakukan atau berbuat tindak yang fahsya. Nah, ini jadi kita tidak menghindarkan rasa malu. Jadi jamaah sekalian, ini hadis singkat. Intinya mari kita jangan sampai merendahkan agama kita karena kita kehilangan rasa malu. Kan sebetulnya yang rugi agama kita, karena agama kita itu cerminnya pada akhlak kita. Kalau kita mengaku Islam lalu mempertontonkan akhlak yang tidak Islami, yang justru memalukan, maka yang malu adalah Islam sebagai agama itu sendiri. Tapi kalau kita melabeli diri sebagai Muslim, tindakan kita Muslim, kalau ada orang lemah kita bantu, ada orang kekurangan kita berlebih kita bagi, atau ada orang perlu bantuan kita ringan tangan, kita ketemu saudara tidak bermurah durja, ya minimal sedekah yang paling murah, bersalam atau senyum. Nah, jadi ini adalah cara kita memperlakukan agama kita. Dengan demikian, malu adalah salah satu kunci rem kita dalam menjaga agama yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kepekaan sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu itu minimal kita menjaga dari rasa malu dengan atas agama kita ini. Demikian saya kira ini hadis singkat pada kajian sore hari ini. Depan kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-21 juga ada tambahannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.